Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di mata kuliah rancangan percobaan. Setelah dari presentasi Pak Sapta dan juga Bu Selen pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, hari ini saya, Hesti, akan melanjutkan untuk rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok faktorial. Nah, untuk hari ini yang kita bahas adalah rancangan acak lengkap dulu, ya, atau RAL faktorial. Mata kuliah ini digunakan untuk membantu dari pertemuan sebelumnya, yaitu Pak Sapta di sebelum UTS. Jadi kita langsung aja kali ya. Nah, sebelum kita menginjak cara perhitungan rancangan faktorial, nah sebaiknya kita harus tahu dulu nih, dan tepatnya mengingat ya yang lalu, yang diajarkan oleh Pak Sapta. Apa itu percobaan faktorial? Nah, percobaan faktorial adalah percobaan dengan perlakuan yang terdiri atas semua kemungkinan kombinasi taraf beberapa faktor. Dalam artian, kemarin kita sudah belajar dengan Bu Selen ya tentang rancangan acak lengkap. Kalau Bu Selen bilangnya rancangan acak lengkap, kalau Pak Sapta bilangnya rancangan teracak sempurna, itu sama aja, RAL atau RTS itu sama. Nah, rancangan faktorial itu dia adalah bagian dari rancangan lingkungan, mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Sapta, sehingga kalau di RAL itu kita hanya belajar soal satu faktor, jadi pengaruh satu faktor terhadap atau X terhadap Y gitu ya. Nah, maka di percobaan atau rancangan faktorial ini kita belajar tentang mengetahui dua faktor atau lebih terhadap yang mau kita teliti gitu ya. Jadi cirinya adalah setiap satuan percobaan dia bisa menerima lebih dari satu faktor. Kemudian setiap faktor bisa lebih dari satu perlakuan taraf faktor ya. Serta kombinasi atau perlakuan antar faktornya diulang. Nanti akan kita jelaskan ketika studi kasus selanjutnya. Ya, seperti di slide sebelumnya, ini adalah detail lengkap dari apa itu bedanya RAL biasa dengan RAL faktorial. Jadi bedanya adalah di jumlah faktornya. Kalau di RAL atau di RTS, kita hanya meneliti satu faktor ke parameter yang mau diteliti. Sedangkan kalau di RAL faktorial, kita bisa pakai dua faktor atau lebih. Contoh simpelnya ini adalah kasus es krim, di mana di dalam es krim itu ada parameter yang sangat penting, yaitu overrun. Jadi overrun itu adalah peningkatan volume es krim. Jadi ketika es krim itu dibuat, otomatis akan ada udara yang masuk untuk membentuk konsistensi es krim gitu ya. Sehingga volume adonan es krimnya dia akan lebih besar. Itu namanya overrun. Nah, di RAL atau RTS, contohnya, kita ingin meneliti tentang jenis bahan pengental pada es krim. Ini faktornya. Kita bisa combine lagi nih, taraf faktornya apa saja. Misalnya CMC, guar gum, santan gum, gitu ya contohnya. Sedangkan di RAL faktorial, kita bisa pakai dua faktor atau lebih. Jadi kita nggak hanya lihat dari bahan pengentalnya aja, tapi kita bisa compare untuk lihat interaksi bahan pengental dan konsentrasi pengentalnya. Misalnya CMC tadi ya, guar gum dan santan gum, dan konsentrasi pengentalnya berapa persen seperti itu. Jadi lebih enak, tapi lebih complicated karena semua penelitian yang ada di RAL faktorial umumnya kita harus menduga dulu nih bahwa ada interaksi antara dua faktor yang mau kita teliti gitu. Nah, di sini ada 5 grafik ya. Kenapa kita tadinya membahas tentang RAL faktorial? Jadi di dalam RAL faktorial ini kita bisa tahu banyak hal. Jadi data yang kita punya itu lebih lengkap daripada data kalau hanya RAL biasa. Pertama, karena kita faktornya ada 2, kita bisa tahu pengaruh utamanya faktor A dan pengaruh utama faktor B, serta gimana sih interaksi antara faktor A dan faktor B gitu. Nah, karena perlakuannya lebih banyak, otomatis data yang kita bisa olah itu akan lebih banyak. Jadi kita bisa tahu nih, kalau faktor A dan faktor B itu digabungkan, di analisis gitu ya, apakah ada interaksinya,
atau tidak ada interaksinya gitu ya. Kalau dia ada interaksinya, seperti apa interaksinya? Gitu. Jadi bisa dua hal, yaitu pengaruh mandirinya atau pengaruh utama, dan juga yang kedua adalah pengaruh interaksinya antar dua faktor. Nah, di sini, oh ya, sebelum kita tadi masuk ke RAL faktorial dulu, kita harus tahu dulu nih, apa sih bedanya RAL, RAK gitu ya, dan juga rancangan biasa dengan rancangan faktorial gitu. Nah, kalau RAL atau RAK gitu, itu namanya adalah rancangan lingkungan. Kenapa begitu? Karena RAL dan RAK itu bedanya apa sih? Bedanya kalau RAL itu dia benar-benar teracak, kalau K itu dikelompokkan. Jadi mengelompokkannya itu adalah kita lihat dari sisi lingkungannya. Karena pada kenyataannya kita tidak mungkin bisa pada kasus-kasus tertentu tidak bisa menyeragamkan semua kondisi gitu. Sedangkan untuk yang faktorial ya, faktorial itu dia adalah bagian dari namanya rancangan perlakuan. Artinya yang kita otak-atik itu perlakuannya. Jadi bukan lingkungannya, tapi perlakuan yang mau kita teliti. Jadi di sini untuk RAL faktorial kita menganggap bahwa unit percobaannya adalah seragam. Nah, next setelah RAL faktorial selesai, kita akan juga belajar tentang RAK faktorial. Jadi gimana kasusnya kalau misalkan unit percobaannya ternyata nggak seragam nih, gitu. Oke, nah untuk menghitung RAL faktorial itu kita punya tabel khusus ya. Jadi kalau misalkan dalam penelitian yang sebenarnya, kita sebenarnya nggak usah repot-repot pakai tabel ini karena kita bisa mengerjakan dengan software yang sudah tersedia luas, misalnya SPSS atau SAS gitu. Cuman karena kita harus belajar tentang basicnya, nah kita harus melakukan perhitungan manual. Dari mana kok ini hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi kita belajar pelan-pelan tentang tabel. Nah di sini kita bisa melihat ya, ada banyak kolom dan sebentar ya, kolom dan baris gitu, bisa dilihat ya mungkin. Nah ini abaikan dulu yang untuk sumber keragamannya. Di dalam RAL atau RAL faktorial kita punya sumber keragamannya ada A, B, AB, galat, dan total. Di mana A ini adalah faktor A ya. Kemudian B ini adalah faktor B, AB ini adalah interaksinya, galat itu adalah errornya, kira-kira berapa loss atau errornya lah. Kemudian dan totalnya ini berapa. Nah, di sebelahnya ada namanya derajat bebas. Kemudian ada jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Ini pernah kita jelaskan dulu ketika kita membahas soal one way ANOVA. Itu sama, hanya kita sedikit complicated karena nanti akan belajar tentang two way ANOVA yang lebih advance lah istilahnya. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal. Di contoh soal ini ada mahasiswa ITERA yang sedang penelitian tentang pengaruh konsentrasi prebiotik GOS dan lama penyimpanan terhadap kadar laktosa pada es krim. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua faktor ya. Pertama adalah konsentrasi prebiotik atau GOS. Jadi GOS itu kalau dalam pangan yaitu galacto-oligosakarida. Dia adalah salah satu prebiotik di mana dia adalah makanan untuk bakteri baik di dalam usus. Jadi dia ingin mengcompare si konsentrasi prebiotiknya tadi dengan faktor kedua yaitu lama penyimpanan. Nah di sini sudah di-state oleh penulis bahwa untuk faktor lama penyimpanan itu ada dua level faktor atau dua taraf faktor ya sama, yaitu 1 hari dan 30 hari. Dan kemudian untuk faktor B yaitu konsentrasi prebiotik itu ada 3 taraf faktor yaitu 2%, 3%, dan 4%.
Nah, dalam data yang nanti di slide selanjutnya, itu kadar laktosanya satuannya dalam persen. Ya, tapi memang karena dia adalah data buatan, jadi mohon diabaikan pada hasil yang sebenarnya ya. Oke, jadi kita di sini punya satu buah tabel besar ya. Dia tabel itu yang bagian atas adalah konsentrasi GOS-nya. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah lama penyimpanannya. Jadi intinya dia ingin mengcompare antara es krim yang dia 1 hari disimpan dengan 30 hari penyimpanannya. Mengaruh nggak sih gitu ya, intinya seperti itu. Nah, tadi soalnya ini soal yang tadi ini saya copy ke sini sama persis ya. Jadi soal yang tadi di slide sebelumnya itu adalah ini. Nah, untuk mempermudah perhitungan karena kita nanti akan menghitungnya cukup detail, jadi kita butuh penyederhanaan juga yang dia akan membantu dalam perhitungan, yaitu tabel ini. Jadi, angka yang ada di sini 18,56 ini misalnya, dia adalah penjumlahan dari sini. Nah, penjumlahan dari 4 ulangan yang ada di sini. Kemudian yang 17,36 ini dia adalah penjumlahan ulangan untuk yang 3% 1 hari ini di sini. Begitu pula seterusnya. Jadi kita menjumlahkan semua yang ada di sini. Kemudian yang per baris juga dijumlahkan dan per kolom juga dijumlahkan semua hingga sampai pada total semuanya. Ini nanti akan sangat membantu untuk perhitungan selanjutnya. Nah, sekarang saya mau tanyakan kenapa 4 gitu ya. Kenapa 4 gitu. Nah, mungkin kemarin juga sudah dijelaskan ya bagaimana agar data kita valid dan data kita reliable ketika melakukan penelitian. Artinya apa? Ketika kita melakukan sebuah percobaan, itu nggak mungkin kita coba cuma 1 kali. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu itu data itu apakah sudah presisi, valid, apakah data itu sudah valid dan sudah presisi gitu ya, reliable gitu ya. Nah, sehingga umumnya minimal kita harus melakukan 2 kali ulangan percobaan dan 2 kali ulangan analisis, itu minimal. Tapi ada perhitungan khususnya, nanti kita coba kalau misalkan kalau belum diajarkan, nanti kalau ada timing lagi kita bahas soal ini. Jadi ceritanya di sini kenapa 4 ulangan? Anggaplah misalkan ya, 2 ulangan yang di atas ini ulangan percobaan pertama dan ini ulangan percobaan kedua gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan ulangan percobaan itu adalah kita melakukan pembuatan sampel di waktu yang berbeda. Sedangkan kalau ulangan analisis itu pembuatan sampelnya sama tapi dianalisisnya 2 kali. Gitu. Intinya kayak gitu ya. Jadi kenapa ada 4 ini ada ceritanya. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, ada 10 langkah yang harus kita lakukan agar kita tahu, hasil akhirnya beda nyata atau enggak. Langkah pertama adalah kita menghitung derajat bebas, ya. Jadi, basically yang tabel awal yang tadi saya sampaikan, tabelnya itu kita harus hitung satu-satu. Jadi yang tadi, ingat nggak? Yang di sebelah kiri itu ada namanya sumber keragaman, ada A, B, AB, galat, dan total, itu semua harus kita hitung kolom-kolomnya itu dan baris-barisnya. Langkah pertama adalah menghitung derajat bebas. Yang belum tahu derajat bebas itu apa, silakan di-googling dulu karena penjelasannya cukup panjang ya. Jadi untuk saya di sini hanya bahas tentang perhitungannya saja. Di sini ada beberapa item ya, ada A, B, dan R. Jadi A ini adalah jumlah taraf faktor A, B adalah jumlah taraf faktor dari faktor B, dan R adalah jumlah ulangan data yang dilakukan. Jadi maksudnya kita tadi men-state ya bahwa faktor A itu adalah lama penyimpanan. Kita punya 2 taraf faktor dari faktor A, yaitu apa? 1 hari dan 30 hari. Jadi A itu ada 2 taraf faktor, makanya DBA-nya dia 2.
A ini dia 2, dikurangi 1, jadilah dBA-nya 1. Ini derajat bebas yang faktor A. Kemudian B, jumlah taraf faktor dari faktor B. Tadi faktor B itu adalah konsentrasi prebiotiknya ya, di mana ada 3 macam, 2%, 3%, dan 4%. Makanya ada 3. Ini B-nya ada 3, dikurangi 1, maka hasilnya 2. Kemudian dB interaksi A dan B, ada perumusnya, A-1 kali B-1, hasilnya 2. Kemudian dB galat juga, ada rumusnya sendiri, hasilnya 18, dan dB total hasilnya 23. Ini nanti semuanya akan kita plot ke dalam tabel yang tadi, gitu ya. Lanjut aja, next. Langkah kedua adalah menghitung faktor koreksi. Yang belum tahu apa itu faktor koreksi, silakan cari di Google sendiri ya. Google lebih pintar dari saya. Oke, faktor koreksi rumusnya adalah Y kuadrat per R kali A kali B. Ya. Jadi R ini dianggapnya adalah ulangan, A ini jumlah taraf faktor A, kemudian B ini adalah jumlah taraf faktornya faktor B. Jadi Y kuadrat ini adalah hasil penjumlahan yang ada di sini. Ya, penjumlahan semuanya 93,04 dikuadratkan dibagi ulangannya kita tadi, satu data tadi 4 ulangan, kemudian taraf faktor A tadi 2, dan taraf faktor B-nya ada 3 buah, sehingga totalnya sekian. Kemudian langkah ketiga adalah kita menghitung JKT atau jumlah kuadrat total. Di sebelahnya di sebelahnya kolom faktor koreksi kita tadi ada namanya JKP, jumlah kuadrat perlakuan, dan di bawahnya ada macam-macam. Ini adalah jumlah kuadrat total, jadi total dari seluruh perlakuan, ya. Ini hitungannya bisa dilihat sendiri. Jadi kita istilahnya ini adalah data yang awal tadi, ya, data yang awal banget. Masing-masing data, masing-masing nilai kita kuadratkan, kemudian ditambah ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, semua sampai 3,01 kuadrat. Ya. Kemudian dikurangi faktor koreksi, hasilnya 7,48003. Nah, jumlah kuadrat total yang tadi kita hitung di slide sebelumnya itu adalah jumlah total semuanya. Jadi jumlah kuadratnya A ditambah B ditambah AB ditambah galat. Nah, kita harus menghitung juga nih untuk jumlah kuadrat faktor A, kemudian faktor B, dan juga faktor AB-nya. Nah, untuk faktor A, dia rumusnya adalah seperti ini. YI kuadrat per RB dikali FK. Hati-hati ya, kalau misalkan JKA, faktor A, maka penyebutnya ini adalah yang B. Jadi ditukar. Kalau JKA, saya ulang lagi ya, kalau ini JKA, jumlah kuadrat faktor A, maka yang penyebutnya ini adalah B, atau taraf faktor dari B ya. Sehingga di sini dimasukkan ya, karena dia JKA, maka kita lihat A tadi kan lama penyimpanan ya. Lama penyimpanan ada 1 hari dan 30 hari. Nah, total yang ada di sini yang dimasukkan. Jadi totalnya 1 hari berapa? Di sini kita punya 52,29 ditambah 40,79. Ya. 40,79. Ini jelek banget nih. Gimana ini? Oke. Biar cantik ya kan? Kemudian semuanya dibagi, hasilnya tadi dibagi 4 kali 3 dikurangi FK, hasilnya sekian. Begitu pula dengan JKB. Kalau kita menghitungnya JKB, jumlah kuadrat dari faktor B, maka penyebutnya dia adalah R dikalikan jumlah taraf faktor A. Ya, jadi A-nya, ya, bukan B gitu ya. Silakan dihitung, ketemulah. Begitu pula dengan JKAB. Karena keunikan dari RAL faktorial ini, atau keunikan dari rancangan faktorial, ya, baik RAL dan RAK, itu
kita bisa tahu interaksi antara dua faktor atau lebih yang mau kita teliti. Nah, makanya itu ada yang namanya interaksi AB ini ya. Jadi interaksinya ini adalah, ini ingat, ini tadi sudah data olahan ya, ini tadi 4 perlakuan itu sudah dijumlahkan, 4 perlakuan sudah dijumlahkan. Jadi silahkan tinggal di kuadratkan dari jumlah ini. Silahkan dikuadratkan. 18,56 ditambah 17,36 semua dikuadratkan, hasilnya ini. Next. Di sini kita punya contekan tabelnya ya. Tadi sumber keragamannya ada A, ada B, dan AB yang tadi kita hitung, dan ada juga galat. Jadi langkah kelima adalah menghitung JKG atau jumlah kuadran galat. Ada yang bilang error JKE, it's okay, sama, intinya adalah error yang ada pada data ini gitu ya intinya. Jadi JKG adalah JKT atau total dikurangi JKA dikurangi JKB dikurangi JKAB interaksinya. Makanya JKT yang ada di sini nih dia sebenarnya adalah total dari semua yang ada di sini. Kalau misalkan ternyata waktu di total beda bukan ini, berarti hitungannya jelas salah. Dihitung lagi gitu ya. Oke. Ketemu 0,5152. Oke, next. Langkah ketujuh adalah menghitung kuadrat tengah perlakuan. Tadi sebelumnya adalah JKP atau jumlah kuadrat perlakuan. Sekarang kita menghitung kolom selanjutnya ya, tadi di tabel. Nah, caranya cukup mudah, yaitu kita membandingkan antara jumlah kuadratnya dengan dB atau derajat bebas untuk masing-masing baris ya. Jadi kalau untuk yang KT atau kuadrat tengah faktor A, maka dia mengcompare antara JKA-nya dengan derajat bebasnya yang A. Begitu pula B dan seterusnya. Cukup mudah ya, tinggal dihitung aja. Kemudian langkah 8 adalah menghitung F hitung dan melihat dari F tabel. Nah, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Oke, jadi tadi kita sudah membahas menghitung soal DB, jumlah kuadrat, dan kuadrat tengah. Nah, selanjutnya adalah F hitung. Cara menghitung F hitung ini cukup mudah, yaitu misalnya untuk F hitung perlakuan A, maka kita membagi antara kuadran tengah A dengan kuadran tengah galat. Jadi, baik A, B, dan AB semuanya dibandingkan atau dibagi dengan galat. Jadi, ini adalah hasilnya. Jadi, 5,5488 dibagi 0,0286. Begitu pula dengan hasil ini, 24,53, dia adalah dari 0,7021 dibagi 0,0286. Itu ya. Jadi keluarlah F hitungnya seperti ini. Nah, kemudian tentu nggak asik ya kalau kita tidak langsung ke analisis, tapi untuk cara menganalisisnya sendiri kita harus mengcompare antara F hitung dengan F tabelnya, sama seperti one way ANOVA. Jadi kita juga butuh tabel F ketika nanti mengerjakan tugas atau ujian ya. Jadi ini saya sudah kasih, ini saya lihat sendiri ya di tabel F tabel. Jadi dengan signifikansinya alfanya 0,05 atau 95%. Seperti yang saya bilang bahwa umumnya semua perhitungan statistik termasuk untuk pangan itu adalah 95% atau alfanya ya, atau taraf kepercayaan. Hanya 1% itu biasanya hanya untuk farmasi karena mereka harus precise, harus presisi ketika mengolah datanya karena berhubungan dengan nyawa ya. Jadi F tabelnya ini kita cari rumusnya sudah ada di yang slide-slide sebelumnya tadi. Jadi alfa, dB perlakuannya A misalkan, dB galatnya. Jadi nanti saya akan tunjukin lampiran F tabel dan bagaimana cara membacanya di sini. Nah, selanjutnya kalau sudah lengkap semua tabel ini, kita sebenarnya hanya menghitung ini nih, mengcompare ini, F hitung dengan F tabelnya. Ya, next. Oke, sampailah kita ke langkah 9, yaitu membuat kesimpulan.
nggak ada gunanya ya kalau kita melakukan berbagai analisis tapi ternyata nggak ada kesimpulan yang didapat. Jadi ini adalah istilahnya penentuan apa sih sebenarnya yang mau kita dapat gitu. Jadi yang tadi kita bahas ya, ada faktor A lama penyimpanan dan kita punya faktor B konsentrasi prebiotik GOS dan interaksinya antara A dan B. Nah, tadi dari tabel yang tadi kita bisa tahu berapa F hitung, berapa F tabel. Nah, silakan mengcompare. Kalau F hitungnya ternyata dia lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya, ada beda nyata pada faktor tersebut. Ya, jadi contoh kasusnya misalkan di lama penyimpanan ya, atau faktor A ya. Dia kan faktor hitungnya lebih dari F hitungnya lebih dari F tabel. Jadi H0 ditolak. Artinya, si faktor A ini dia berbeda nyata terhadap kadar laktosa yang ada pada es krim. Artinya apa? Berbeda nyata itu maksudnya ada pengaruh signifikan antara faktor lama penyimpanan dengan kadar laktosa pada es krim. Artinya, kalau misalkan tadi kan lama penyimpanan ada dua macam, 1 hari dan 30 hari. Nah, ternyata ya, intinya adalah ketika kita menyimpan di 2 hari penyimpanan yang berbeda, yaitu 1 hari dan 30 hari, itu beda nyata dengan kadar laktosanya, dia beda gitu secara signifikan. Kemudian next adalah faktor B atau konsentrasi prebiotik, sama F itu lebih besar dari F tabel, H0 ditolak, ada beda nyata. Jadi di sini pada faktor utamanya, yaitu faktor utama B, ternyata konsentrasi prebiotik itu berbeda nyata terhadap kadar laktosa pada es krim. Artinya apa? Konsentrasi 2%, 3%, dan 4% yang tadi kita teliti tadi, dia beda nyata. Tapi beda nyatanya seperti apa? Nah, itu yang harus kita lakukan uji lanjut, yang nanti akan kita bahas di presentasi berikutnya. Oke, kemudian next, untuk interaksi lama penyimpanan dan konsentrasi prebiotik, ternyata pada saat dihitung, dia tidak ada beda nyata nih pada interaksi kedua faktor itu. Jadi sebenarnya faktor A dan faktor B itu dia tidak berinteraksi gitu. Jadi kita lihat dari untuk slide selanjutnya gitu ya. Nah, cara kita mengevaluasi dari hasil kesimpulan tadi adalah dilihat dulu perlakuan interaksinya. Jadi spesialnya dari RAL faktorial ini adalah kita bisa tahu interaksi antara dua faktor atau lebih yang mau kita teliti. Jadi sangat penting untuk tahu itu ada interaksi atau enggak gitu gunanya. Nah, kalau ternyata pada perlakuan interaksi ternyata beda nyata, maka harus dicari tahu beda nyatanya seperti apa. Jadi harus dilakukan uji lanjut. Dan ketika hasil interaksinya itu tadi nyata, maka pengaruh utama perlakuan diabaikan. Fokus aja nih sama interaksinya. Berarti ada something happen, dan itu lebih menarik, lebih interest. Apa sih kenapa interaksinya signifikan gitu ya, harus dicari tahu. Kedua, nah apa yang terjadi nih dengan kasus kita tadi? Ya, contoh soal tadi ternyata tidak beda nyata nih. Kalau perlakuan interaksinya ternyata nggak beda nyata, ya fokus aja sama perlakuan utamanya. Ya kan? Nah, karena perlakuan utama tadi kita ada dua-duanya sama, baik faktor A atau faktor B ternyata beda nyata, masing-masing faktor harus dilakukan uji lanjut juga. Gitu, agar tahu beda nyatanya seperti apa. Gitu. Nah, uji lanjut itu seperti apa sih? Nanti kita akan bahas di presentasi selanjutnya. Thank you. Selamat mengerjakan. Setelah ini kita akan mengerjakan tugas sedikit ya. Tetap semangat!